Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ambo Atang dalam materi artikel. Artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media sosial, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang membuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi sarana hiburan bagi pembaca. Adapun tujuan artikel ada dua. Yang pertama, tujuan atau manfaat yang didapatkan penulis artikel sebagai berikut. Sarana untuk menyampaikan gagasan, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Ketiga, sarana untuk berpikir secara sistematis, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan atau manfaat yang didapatkan pembaca artikel sebagai berikut. Pertama, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Sarana untuk mengedukasi. Kemudian sarana hiburan bagi pembaca. Adapun ciri-ciri artikel sebagai berikut. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasarkan oleh fakta. Artinya, seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Artinya, artikel bersifat faktual yang berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran, serta informatif yang berarti memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. Adapun ciri-ciri artikel yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artinya, artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisannya, akan tetapi pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah untuk diterima pembaca, artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai tulisan ilmiah populer. Adapun ciri-ciri yang kelima, yaitu penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Artinya, artikel memiliki bagian-bagian tertentu dan ditulis secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Adapun struktur artikel adalah yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Artinya, bagian pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan dalam artikel. Yang kedua, argumentasi. Bagian ini berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga, pernyataan ulang atau reiterasi. Artinya, bagian struktur artikel yang terakhir yakni berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Adapun kaidah kebahasan artikel. Yang pertama, kata keterangan. Artinya, kata keterangan seringkali digunakan dalam artikel untuk mendeskripsikan ekspresi dari sikap penulis sehingga bisa lebih meyakinkan para pembaca. Kemudian yang kedua, kalimat aktif. Kalimat aktif dalam sebuah artikel biasa digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Kalimat ini pada dasarnya memiliki subjek yang aktif, sehingga biasa disebut dengan kalimat aktif. Adapun yang ketiga, kata penghubung atau konjungsi.
Dalam sebuah artikel banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Beberapa kata penghubung yang biasa digunakan dalam artikel yaitu seperti, kemudian, setelah itu, oleh karena itu, namun, dan lain-lain sebagainya. Adapun kaidah kebahasaan artikel yang keempat, kata kerja mental, material, dan rasional. Dalam sebuah artikel banyak memakai kata kerja mental, material, dan juga rasional. Kata ini biasa digunakan untuk menjelaskan perasaan atau tindakan dari penulis. Kemudian yang kelima, kosakata tambahan. Untuk membuat artikel menjadi lebih menarik dan berkualitas, penulis artikel biasanya memakai banyak kosakata tambahan dan istilah ilmiah pada saat menulis. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel praktis. Artikel praktis merupakan artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini cenderung naratif, artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Dan kemudian yang kedua, artikel ringan. Dalam membuat dan menulis artikel ringan, penulis biasanya menyajikan artikel lelucon atau humor sehingga dapat memberikan kesan menghibur kepada para pembaca. Yang ketiga, artikel opini. Artikel opini sendiri dapat dipahami sebagai sebuah artikel yang membahas tentang suatu permasalahan berdasarkan opini atau pendapat dari penulis. Dalam membuat artikel opini, penulis biasanya menyajikan beberapa data pendukung yang kuat untuk mendukung pembaca sehingga menjadi lebih yakin dan percaya dengan opini yang disampaikan. Adapun jenis artikel yang keempat yaitu artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Ciri khasnya yaitu penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Kemudian setelah kita mempelajari semua, baik dari yang pertama sampai terakhir, kita akan mendapatkan satu pernyataan. Apakah artikel itu? Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Kemudian apakah itu fakta dalam artikel? Fakta adalah informasi atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi. Atau dengan kata lain, fakta adalah sesuatu yang nyata, dapat dibuktikan, dan tidak dapat disangkal. Dalam artikel ada juga yang dibilang opini. Maka, apakah opini itu? Opini dalam artikel yaitu jenis tulisan yang berisi pendapat, pandangan, penilaian subjektif penulis terhadap suatu topik atau peristiwa. Demikianlah rekan-rekan semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.